Shalom saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali pada hari ini di Minggu Paskah yang memperingati dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Baru saja kita memperingati hari kematian Yesus Kristus yang disalibkan di Golgota sebagai tebusan atas dosa kita. Tetapi pada hari ini kita bersukacita dan berseru dengan nyaring dan berkata, "Aku tahu penebusku hidup." Itulah kabar sukacita yang disampaikan melalui firman yang akan kita dengarkan berikut ini. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Puji syukur bagimu ya Allah, karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau membebaskan kami dari kebinasaan akibat dosa, dengan mengorbankan anak-Mu sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Puji syukur pada hari yang ketiga Dia bangkit dan mengalahkan kematian, sehingga kami memiliki penebus yang hidup. Sukacita itulah yang akan kami dengarkan melalui firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, dan semoga firman-Mu berkuasa atas kami. Itulah doa permohonan kami ya Allah, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, baru saja kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Peristiwa itu sangat penting bagi kita, sebab melalui kematian Yesus itulah kita ditebus dari kebinasaan akibat dosa dan dianugerahkan kehidupan yang kekal. Mengapa kematiannya begitu penting bagi kita orang percaya? Tentu saja begitu penting, sebab bagaimana jadinya kalau Yesus tidak bersedia memanggul salib sampai mati di Golgota. Jadi, baik kelahiran Yesus di Bethlehem dan kematiannya di Golgota sangatlah penting bagi kita. Akan tetapi belum selesai sampai di tahap ini. Sebab seandainya Yesus itu lahir dan mati tetapi tidak bangkit dari kematian, maka apa bedanya dengan tokoh-tokoh besar lainnya? Dan jika demikian halnya, maka kitalah orang yang paling malang di dunia ini. Sebab penebus kita adalah penebus yang mati. Tetapi puji syukur bagi Allah bahwa penebus kita adalah penebus yang hidup. Penebus kita bangkit dari kematian dan mengalahkan kematian. Itulah Paskah, itulah sukacita bagi kita. Peristiwa kebangkitan Yesus itulah yang akan kita dengarkan pada khotbah Minggu, sebagaimana tertulis di Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan topik kuasa kebangkitan Yesus. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya. Judul perikop, kebangkitan Yesus. Setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, Dia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Dia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular.
Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, beberapa hal yang perlu dijelaskan dari pembacaan kita ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit dari kematian. Penampakan Yesus yang pertama adalah kepada Maria Magdalena, seorang perempuan yang sudah pernah mengalami kuasa mukjizat Yesus ketika Yesus mengusir 7 setan yang menguasai dirinya. Segera setelah perjumpaan itu, Maria Magdalena segera menemui murid-murid Yesus dan memberitahukannya. Akan tetapi, murid-murid Yesus tidak mempercayainya. Malahan, mereka semakin larut dalam tangis kesedihan dan rasa duka yang mendalam atas kematian Yesus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju desa kecil yang bernama Emmaus. Sedikit berbeda dari pengalaman Maria Magdalena, kedua murid itu baru menyadari perjumpaan dengan Yesus setelah tiba dan istirahat di Emmaus. Padahal selama dalam perjalanan yang cukup lama itu, mereka berbincang-bincang dengan Yesus. Atas perjumpaan itu, kedua murid Yesus segera kembali ke Yerusalem dan menceritakan peristiwa itu kepada murid lain. Tapi lagi-lagi, murid lainnya itu tetap tidak percaya. Penjelasan yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid. Yesus menegur mereka karena mereka tidak percaya kepada kesaksian Maria Magdalena dan kesaksian dua murid lain. Menurut Yesus, sikap murid-muridnya itu adalah sifat yang degil. Dan penjelasan yang ketiga, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, kepada seluruh makhluk. Isi perintah itu singkat tapi jelas, yaitu siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk tugas pemberitaan Injil itu, Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa mengusir setan, kemampuan berbicara dalam bahasa baru, melindungi mereka dari gangguan binatang berbisa dan dari racun yang mematikan. Juga Yesus memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk melawan kuasa gaib dan kuasa-kuasa kegelapan, serta kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Mereka harus mempergunakannya di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, apa pesan penting dari firman ini? Apa makna Paskah bagi kita pada masa sekarang? Pesan yang pertama, Allah lah yang menggulingkan batu bagi kita. Pada bagian awal dari perikop ini dijelaskan bahwa beberapa orang perempuan sahabat setia Yesus pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki jasad Yesus. Pertanyaan di antara sesama mereka adalah, siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur Yesus sehingga mereka bisa merempahinya? Pekerjaan itu tidak mungkin mereka lakukan, sebab batu itu sangat berat dan diikat dengan segel atau materai serta dijaga oleh prajurit Romawi. Tetapi ternyata batu itu sudah terguling sebelum mereka tiba. Bandingkan dengan Markus pasal 16 ayat yang keempat. Mereka melihat bahwa kubur Yesus telah kosong. Makna dari peristiwa itu adalah Allah lah yang menggulingkan batu bagi mereka. Kubur sudah kosong sebab Allah yang hidup sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan itulah Paskah yang sesungguhnya. Allah membela kehidupan dengan melawan kematian. Dan melalui peristiwa Paskah, Allah menggulingkan batu besar yang memisahkan dirinya dengan manusia yang dikasihi. Maka menjadi tugas dan panggilan bagi kita saat ini untuk menggulingkan batu-batu yang masih memisahkan manusia atas dasar suku, atas dasar ras, atas dasar tingkat ekonomi, dan atas dasar gender. Batu kubur itu juga yang masih kokoh berdiri dan berdiam di dalam hati kita, dalam wujud kesombongan, kebimbangan, kecongkakan,
keputusasaan, kesedihan, dan kedegilan. Hal-hal di atas akan menghalangi kita untuk percaya akan kebangkitan Yesus, sebagaimana sikap murid-murid yang dicela oleh Yesus. Peristiwa Paskah juga mengajarkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang mati dan bukan Tuhan yang terus tersalib. Tuhan tidak bisa dikendalikan. Tuhan tidak bisa diikat dengan segel atau dimateraikan. Dan Tuhan tidak bisa dibelenggu oleh siapapun. Pesan Paskah yang kedua, makna Paskah adalah berkumpul dan bersatu kembali. Setelah Yesus bangkit, firman-Nya yang pertama adalah sebagaimana tertulis di Markus pasal 16 ayat yang ke-7 berikut ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kami. Demikian. Hal pertama yang dilakukan Yesus setelah Paskah adalah mengumpulkan dan menyatukan kembali murid-muridnya. Tetapi tujuannya bukan untuk reuni, tetapi karena misi dan pekerjaan Yesus harus dilanjutkan. Misi itu harus dilakukan bersama-sama sebagai satu kesatuan dan di dalam persekutuan. Hal ini perlu menjadi perenungan bagi gereja pada masa sekarang ini. Bukankah pola kehidupan gereja sudah bergeser ke pola pribadi? Bukankah ibadah kita sudah cenderung menjadi ibadah pribadi? Kita lupa bahwa kebaktian ke gereja bukan semata-mata ingin menghadap Tuhan, tapi juga untuk menyatakan persekutuan kita dengan saudara seiman dan berkumpul bersama-sama dalam kesatuan ibadah. Perlawatan kepada anggota jemaat pun cenderung lebih menekankan pada kunjungan pribadi oleh para hamba Tuhan. Padahal jemaat yang melawat satu dengan yang lain juga tidak kalah penting. Tentu masih banyak hal lain yang cenderung lebih ke pola pelayanan individualistik. Tapi setelah Paskah, Yesus mengubah pola yang tidak seimbang ini. Bahwa hal yang pribadi tetap penting, tapi harus juga siap dan berani hidup di dalam persekutuan. Dengan kata lain, melalui Paskah, Yesus memberikan pengajaran bahwa kita harus hidup di dalam persekutuan tanpa kehilangan diri kita. Dan bagaimana kita sebagai pribadi tetap utuh tanpa mengubah persekutuan. Gereja yang hidup oleh Paskah adalah gereja yang bersekutu. Pesan yang ketiga, Paskah adalah berkumpul di Galilea. Gambaran singkat tentang Galilea adalah sebuah perkampungan miskin di daerah pantai. Perkampungan ini juga disebut sebagai negeri yang dinaungi maut, wilayah bangsa-bangsa lain dan tanah orang kafir. Gambaran Galilea ini sangat kontras dengan Yerusalem, kota kudus Allah, yang adalah juga tempat para penguasa dan imam besar serta para elit kerajaan tinggal. Setelah Paskah, Yesus tidak membentuk persekutuan elit yang kaya, yang saleh dan yang intelek, tetapi justru membentuk sebuah persekutuan yang hidup di tengah golongan yang lemah, yang miskin, persekutuan yang prihatin, dan persekutuan di tengah masyarakat yang menderita. Pesan ini mengingatkan gereja dan kita sebagai anggota persekutuan untuk waspada dengan persekutuan yang hanya memuaskan selera pribadi, yang terpisah dan mengasingkan diri dari kehidupan sesama yang berkekurangan. Persekutuan yang hanya melayani kelas menengah ke atas. Gereja yang hidup oleh dan setelah Paskah adalah persekutuan yang peka terhadap kehidupan sekitarnya dan solidar terhadap masyarakat yang lemah. Gereja yang hidup oleh Paskah adalah gereja yang bersedia dengan sepenuh hati untuk berdiri di Galilea, di tempat penderitaan, di tempat kemelaratan, dan di tempat keterbelakangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengakhiri khutbah ini marilah kita berseru, penebusku telah bangkit. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya.
Dengan kebangkitan Yesus, maka muncullah semangat baru dan terbukalah masa depan yang baru. Dengan kebangkitan Yesus, kita diutus untuk pergi bersaksi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Untuk melaksanakan tugas itu tantangan pasti ada dan bahkan mungkin lebih besar. Tetapi kita tidak boleh gentar sebab kita dibungkus oleh kuasa kebangkitan Yesus. Selamat menyambut dan merayakan Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.